Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat lan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh hari ini kita bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kita mendengarkan tausiah. Mugi-mugi majelis kita jadi majelis penuh berkah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita dituntut untuk istiqomah. Istiqomah itu artinya ibadah tidak hanya musiman, tapi ibadah ajak terus menerus tetap ada. Di bulan Ramadan kita ibadah, ba'da Ramadan tetap melaksanakan ibadah. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Amalan yang paling bagus ya di sisi Allah adalah amalan yang ajak. Amalan yang terus-menerus ada walaupun jumlahnya sedikit. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit tetapi konsekuen dilakukan, artinya punya prinsip untuk dilakukan terus-menerus, itu lebih baik dari amalan yang banyak tapi cuma dilakukan satu kali saja. Berarti amalan di Ramadan ya, kalau kita lakukan cuma di bulan Ramadan saja, nah itu kalah dengan amalan yang dilakukan ajak terus-menerus ba'da Ramadan juga tetap ada. Nah, jangan seperti sebagian yang ibadah kadang tidak, termasuk mau melakukan ibadah sunnah juga. Sampai Nabi SAW itu pernah ingatkan sebagian sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu berkata padanya, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul layla fataraka qiyamal layli. Wahai Abdullah, janganlah kalian itu seperti si fulan. Dulu dia itu rajin sholat malam, sekarang dia itu meninggalkannya. Maka ibadah yang paling bagus dijaga terus. Mending sedikit, mending kita jaga wajib terus nih, tapi tetap terus ada, daripada sunnah kita jaga tapi wajibnya itu tidak diperhatikan. Mending memperhatikan yang wajib walaupun jumlahnya pas. Kalau yang wajib 17 rakaat dalam sehari wonten 5 waktu, nah itu lebih baik daripada amalan yang sedikit, yang banyak tetapi cuma dilakukan sekali-kali saja. Maka panjenengan semuanya Bapak Ibu-ibu, ber-Ramadan itu harus ajak ibadah. Karena biasanya kalau ber-Ramadan itu semangatnya makin turun. Yang ngisi masjid subuh hari ini tidak mungkin seperti ini, tolong soft. Jamaahnya makin kurang. Kadang subuhnya malah telat-telat. Tanginya jam 6.
Subuhnya jam 6 terus, 6 esok loh ibu-ibu. Rutin terus seperti itu. Nah, ini tidak jaga amalan-amalan seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan misalnya kita subuh-subuh sudah di masjid seperti ini, maka Ramadan tetap dijaga, ajak terus, karena ibadah yang paling bagus itu ibadah yang dijaga rutin, dijaga ajak, terutama kita mulai saking amalan-amalan wajib. Amalan-amalan apa? Wajib. Itu penting. Jadi prioritaskan yang wajib dulu. Kalau panjenengan mau sempurnakan dengan yang sunnah ini teranggap dapat ganjaran. Kalau yang wajib sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan. Terus kiat yang berikutnya lagi agar kita terus istiqomah, rajin koreksi diri, muhasabah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat, setiap diri itu melihat, memperhatikan apa yang dia perbuat besok. Itu apa yang dia perbuat besok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Nah, di sini kita disuruh memperbaiki takwa, jalankan yang wajib, ya, terus tinggalkan yang haram-haram. Kemudian kita lihat ke depannya itu bagaimana. Nah, ini maksudnya sini kata Imam Ibnu Katsir, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab, artinya koreksi. Masing-masing kita itu amalannya kurang di mana. Siapkanlah amalan soleh sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi, pandanglah amal yang telah kalian lakukan, apakah amalan soleh yang berujung selamat ataukah amalan jelek yang berujung celaka. Maka kita mesti koreksi diri. Cara koreksi diri bagaimana? Satu, perhatikan yang wajib-wajib dulu. Wajib sudah dilakukan atau belum? Kalau wajibnya kurang, nah wajibnya harus dijalankan dengan tertib. Baru kita lihat setelah itu yang haram-haram. Perbuatan haram itu masih dilakukan ataukah tidak? Yang haram-haram di sini seperti dosa-dosa besar, judi, minum miras, selingkuh. Nah, ini apakah sudah ditinggalkan atau belum? Sampai yang lebih parah adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus habis itu lihat lagi berikutnya yang sunnah-sunnah. Setelah wajib diperhatikan yang sunnah-sunnah sudah dilengkapi apa belum. Sholat misalnya setiap sholat fardu wonten rawatib. Dalam sehari bisa kita jaga 12 rakaat. Bisa juga malam hari tahajud, witir. Bisa juga pagi hari sholat duha. Nah, ini sudah kita lengkapi apa belum? Ini pelengkap. Puasa juga di luar bulan Ramadan, wonten puasa sunnah, puasa Syawal. 6 hari loh. Sak mampune seperti lakukan di bulan Syawal. Terus ada lagi puasa, jadi kan mau nambah, wonten puasa Senin Kemis, wonten puasa Ayyamul Bid. Terus kita tinggalkan yang makruh-makruh. Ya, perbuatan yang baiknya ditinggalkan. Apalagi banyak membuat lalai, banyak membuat lupa. Begadang semalam suntuk untuk hal-hal yang kurang manfaat. Nah, ini kita koreksi. Apakah masih melakukan yang makruh-makruh tadi?
Jadi cara koreksi adalah mulai saking yang wajib, terus mulai saking yang haram ditinggalkan, terus yang sunnah dilengkapi, yang makro baiknya ditinggalkan. Kemudian nanti kita tambah dengan waktu-waktu kita yang diisi dengan hal-hal yang manfaat. Nah, ini namanya muhasabah diri atau koreksi diri. Kita bisa koreksi diri paling mudah ya kita hadiri majelis ilmu, wonten pengaosan, ngaji. Kalau tidak ngaji ya nggak dapat ilmu nggak ditambah. Kita pakai ilmu-ilmu yang dulu ada itu nggak bisa. Ilmu itu harus ditambah terus. Sepintar apapun orang itu mesti belajar. Sehebat apapun orang itu sekolah dia mesti belajar. Apalagi urusannya kaitannya dengan agama. Itu perlu ditambah ilmunya. Nggak bisa kita pakai ilmu wah kalau wis pinter wis iso salat, wis enjo ngaji, nggak bisa. Ilmu itu mesti ditambah terus. Walaupun sampun sepuh, tetap wajib belajar. Wah Pak Ustadz aku koyong ngene wae. Ya nanti suatu waktu itu ilmunya masih kurang. Maka kalau kita mau koreksi diri paling bagus adalah ngaji, tolabul ilmi. Apalagi sekarang sudah ada pengawasan-pengawasan, jenengan mau hadir bebas. Pengajian ibu-ibu sepuh wonten, pengajian ibu-ibu muda wonten, pengajian bapak-bapak sampai pengajian umum. Monggo dihadiri untuk nambah ilmu. Jangan terlalu percaya pada diri sendiri. Ya. Itu harus ada guru yang mandu. Ya, nggak bisa kita cukup dengan ilmu sendiri. Apalagi tidak pernah mengenyam pendidikan agama, tidak pernah berada di pesantren, tidak pernah ngaji dengan guru-guru, ya, tidak bisa bahasa Arab. Wah ini nanti tidak bisa menjaga keistiqomahan dalam kita beramal. Jadi koreksi diri yang paling bagus adalah kita nuntut ilmu, kita ngaji. Lalu yang berikutnya lagi, agar bisa istiqomah memiliki lingkungan yang bagus. Memiliki lingkungan yang baik. Dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Bukan teman-teman yang rusak. Bukan orang-orang yang jelek sekitarnya. Bukan orang-orang yang senangnya maksiat. Bukan dengan orang-orang yang tidak perhatikan kewajiban. Wah, ada sekeliling kita itu masih sholat wae ora, poso wae belas enggak gitu. Maka jangan dekat-dekat dengan orang seperti ini agar tidak bawa pengaruh. Kita disuruh oleh Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu nanti cocok dengan teman dekatnya akan sama persis dengan teman dekatnya. Siapa saya jadi kancane, jalan bareng, siapa jadi teman ngobrolnya, itu nanti biasanya sama, sakrup. Nabi SAW suruh, coba lihat itu, siapa yang jadi koncomu, siapa yang jadi teman dekatmu. Kalau teman dekatmu itu orang-orang baik, maka nanti kita akan menjadi baik. Kanjeng Nabi SAW itu suruh kita berteman dengan orang-orang soleh. Itu ibaratnya seperti kita itu membeli minyak wangi. Kalau kita tidak beli karena tidak mampu, nantinya kita tetap dapat bau wanginya. Jangan berteman dengan pandai besi yang gaweannya itu tetap ada apinya, ada asapnya. Kalau kita tidak kena api, baju kita terbakar, minimal bau yang gak enak itu kita dapat. Maka teman dengan orang yang jelek, kelakuannya itu akan membuat kita ikut apa? Jelek. Ya, wong mabuk itu rata-rata karena teman. Ya, pengaruh saking teman. Pengaruh saking kelompok. Orang yang main judi yo sami. Ya, pasang nomor ya, ikut togel dan macam-macam. Wah, itu karena koncone. Kalau nggak ada teman tuh nggak mungkin. Ya. Itu pengaruh teman. Pengaruh teman itu luar biasa. Maka kata wong Arab itu as-sahibu sahibun. Yang namanya konco dekat itu iso menarik. Ditarik dia ke yang baik iso. Ditarik ke yang jelek ya iso. Yang awalnya nggak mabuk gara-gara ikut teman, ya pelan-pelan.
Aku nyoba sithik wae nih, ora apa-apa. Wis nyoba meneh. Sesuk teko meneh, nyoba meneh. Wis sesuk jadi pemabuk kelas kakap. Gara-gara apa? Kancane dhewe. Coba kalau dia nggak kumpul-kumpul bareng teman. Nah, maka pengaruh orang-orang sekitar itu sangat-sangat punya peran luar biasa. Maka kalau kita mau tetap terus istiqomah, Ramadan juga termasuk berada di lingkungan yang sahih, lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang soleh, agar kita mendapat pengaruhnya ikut jadi orang baik. Walaupun mungkin kita nggak bisa ngejar, yang penting kita ada pengaruh baiknya daripada kena pengaruh jelek dari lingkungan yang jelek. Contoh bapak-bapak misalnya buruh. Coba kalau karo koncone neng buruh itu semuanya orang poso coba. Gur dhewe lho poso. Apa iso kuat? Ora. Kancane sarapan kok. Wah, enak banget sarapane. Pas poso itu. Jenengan terpengaruh pasti pelan-pelan. Wis ora apa-apa nih. Ora ono Pak Ustad wae ora masalah wis. Ya apa-apa Pak Ustad ngene lho. Wis ora apa-apa nih aku tanggung dhewe wis. Pengaruh ya, maka kita bisa istiqomah, jaga sekitar kita juga harus jadi baik. Maka anak-anak remaja, yang anak-anak kita yang saat ini sulit diatur, itu karena pengaruh lingkungan. Koncone dolan sopo, coba lihat, jadi lihat. Koncone jalan-jalan iki ngendi, coba lihat itu. Pulangnya jam berapa? Yo karo koncone. Orang gerdewe itu pengaruh teman. Beda kalau temannya itu anak-anak ngaji, anak-anak santri pondok, ya, wis dibentuk. Walaupun di rumah mungkin bapak nakal, anak ini teman dengan teman baik, gue ikut baik. Pengaruh lingkungan, apalagi cah SD, cah SMP, SMA, wah itu pengaruh besar saking teman. Makanya ayo kita jaga anak-anak kita sekalian supaya lingkungannya sahih, lingkungannya baik, agar tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan kelakuan-kelakuan yang rusak. Baik, itu saja yang kita bahas subuh hari ini. Mugi-mugi manfaat. Dan nanti panjenengan sudah siap-siap bayar fitrah nih gitu. Saya sudah suruh jamaah Masjid Jami itu besok. Ini nanti malam Jumat wis setor. Kalau bisa Sabtu kita sudah siap bagi. Nanti biar Minggu itu hari terakhir. Ini ki wis siap-siap untuk persiapan Idul Fitri. Nanti urusannya lain meneh kuwi. Nanti Senin insyaallah salatnya bareng mangke ten lapangan ten lapangan DS. Dan sekali lagi tolong beritahu jamaah yang lain segera bayar fitrah mulai malam ini, mangke diatur kalau masjid ngampel nanti saya kalaupun ini infokan kunci sampun, nanti tinggal magir kali duren, ini supaya disiapkan untuk fitrah tadi. Jadi pembagiannya seperti biasa, tolong diatur dengan baik. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa terus istiqomah, amalan kita bisa ajek, dan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majlis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.